Masih dalam rangkaian kegiatan Safari Rajab Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun 2023, Bupati Haji Ahmad Fikri hadiri peringatan Isra Mikraj 1444 Hijriah. Kegiatan Safari Rajab dilaksanakan di Masjid Fathul Husna, Desa Panggungan Kecamatan Loksado. Pada kesempatan tersebut turut diserahkan dana hibah pembangunan Langgar Nurul Yakin Dusun Datar Tanggui Desa Lumpangi Kecamatan Loksado. Rangkaian kegiatan Safari Rajab juga diisi dengan tausiah, yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Isra wal Mi'raj ayatan ukhra lil muslimin wa mu'jizatan li sayyidil mursalin wa bushra lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala man nala martabatan ulya bi isra'ihi wa mi'rajihi inda sidratil muntaha wa huwa min ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna. Sayyiduna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para syara'ib, habib khusus al-mukarram wal muhtaram al-habib Abdul Aziz Al-Tar, yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan. Para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Zainal Arifin, dan juga para da'i yang berhadir pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kapolsek atau yang mewakili Bapak Jamatan 01 beserta kepala desa, pejabat pemerintah yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat jamaah peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita semua jumlah nikmat yang sangat banyak dan tiada temu. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, taufik dan inayah, juga kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berhadir dan berkumpul di masjid yang mulia
guna sama-sama kita memperingati Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan yang kita adakan ini, berkumpulnya kita di majelis ini, menjadikan sebab kita semua mendapatkan rahmat, maghfirah, berkah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan ini termasuk bagian daripada tanda syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, kerabat, dzurriyyah dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita berdoa selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat, nanti dalam keadaan husnul khatimah dan mendapat syafaat Rasulullah yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita membicarakan tentang Isra dan Mi'raj, maka kita tidak akan terlepas daripada membicarakan salat imam. Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua wajib mengimani, wajib percaya atas terjadinya Isra dan Mi'raj terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah pada malam hari ini tidak ada Isra dan Mi'raj. Ini merupakan tanda syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita melalui terjadinya Isra dan Mi'raj terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebutlah ini sebuah peringatan. Mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj ini menjadi bagian daripada ayat Al-Qur'anul Karim, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Peringatilah, carilah jalan untuk mengingat Allah, karena setiap sesuatu yang membawa ingat kepada Allah itu pasti bermanfaat bagi orang yang beriman. Kenapa kita adakan peringatan ini? Karena kita meyakini bahwa peringatan ini pasti mengandung manfaat. Apa manfaat yang bisa kita ambil dari peringatan ini? Sangat banyak. Karena sesuatu yang membawa ingat kepada Allah, apapun itu pasti bermanfaat. Apalagi sesuatu itu yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap sesuatu yang membawa ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, disitulah membawa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pada intinya saja, karena kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, kurangnya ada beberapa lagi, apalagi hujan dulu, ini agak besar. Yang terpenting mungkin sejauh mana kita sudah memelihara salat. Karena Isra dan Mi'raj intinya adalah perintah salat 5 waktu di dalam sehari semalam. Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Ini bukan mengerjakan salat, tapi mendirikan salat. Yang perlu kita pelajari, apakah kita ini sudah termasuk orang yang mendirikan salat atau hanya sebatas mengerjakan salat? Karena Allah memerintahkan mendirikan salat bukan sekadar mengerjakan salat. Maka apabila kita sudah masuk kategori orang yang mendirikan salat, maka salat itu akan berfungsi sebagaimana fungsinya. Apa fungsi salat? Ini kan kalau beda
Sebagian kita ini, salat kita ini sudah berfungsi atau ada. Nah, fungsi salat itu antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu fungsi salat. Apakah salat yang kita kerjakan ini sudah mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, khususnya pada diri kita masing-masing? Apabila kita salat tapi ternyata tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, berarti kita belum termasuk golongan orang yang mendirikan salat. Hanya ngomong sembahyang, orang di masjid menyantap sandal sebelah, udah menyantap kurang, berarti salatnya ada berfungsi. Itu nang taruh di jahit, nang di mana konselnya, pasti ada konsel. Insya Allah kita berendahnya mendirikan salat mulai dahulu. Tapi sudahkah kita meneliti salat kita sesuai dengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah sesuaikah salat kita yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setengah daripada fungsi salat lagi adalah as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, barang siapa mendirikan salat, kalimatnya aqamah, karena perintahnya aqimis salat, dirikan ilmu salat, tegakkan ilmu salat, maka orang yang benar-benar mendirikan salat maka akan tegak dan kuatlah agamanya. Dan siapa-siapa yang meninggalkan salat maka ia akan meruntuhkan agama. Jadi agama itu kuat dan tidak, tegak dan runtuhnya itu tergantung kepada salat kita. Sedangkan kita ini keinginan dari setiap doa kita bersama bahwa kita ingin Nabi dalam keadaan Islam. Maka Habib insyaallah setiap Jumat mengatakan, beliau mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mengambil ayat Al-Quran, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ternyata kuat Islam dan tidaknya kita itu tergantung pada salat. Apakah kita sudah termasuk orang yang mendirikan salat atau tidak? Di antara fungsi kalau kita menjadi murid-murid, di antara fungsi salat lagi adalah nanti awal ma yuhasabu yaumil qiyamah, awal-awal yang dihisab hari kiamat itu adalah salat kita. Apabila salat kita baik, maka dibilang baiklah seluruh amal ibadah kita. Apa artinya? Artinya salat ini menjadi penentu bagi amal-amal yang baik. Salat ini menjadi penentu bagi ibadah yang baik. Bila kita salat kita bagus, kita tergolong orang yang mendirikan salat, maka saya amal-amal yang lain, ibadah kita yang lain akan dibilang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya sebaik apapun amal yang lain, tapi salat kita belum benar, kita tidak termasuk orang yang mendirikan salat, yang tidak termasuk orang yang mendirikan salat, maka akan rusaklah nilai seluruh amal yang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit meneliti salat-salat kita. Apakah kita termasuk orang yang mendirikan salat atau tidak? Para ulama mengatakan karena makna mendirikan itu sepadan dengan memelihara. Karena orang yang mendirikan berarti dia memelihara salat. Sedangkan orang yang sudah memelihara salat, maka salat itu lapor kepada Allah, wahai Allah si fulan memelihara aku, maka pelihara. Nah, bagaimana caranya agar kita termasuk golongan orang-orang yang mendirikan salat? Bagaimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang memelihara salat? Sehingga salat kita bisa berfungsi sebagaimana fungsinya. Fungsi terakhir dalam itu perjalanan kita menuju akhirat itu as-salat miftahul jannah. Salat itu adalah kunci surga.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dikatakan termasuk orang yang mendirikan salat apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, fi'lus syuruti wal arkan. Orang itu mesti menjalankan rukun dan syarat. Ini tahapan pertama aja kadang-kadang kita ada belum. Ada orang sebenarnya praktik berapa rukunnya, berapa syaratnya, ada mati. Bagaimana syarat kita akan berfungsi, sedangkan di tahapan pertama, di syarat pertama aja kita belum kontak. Nah di sini maksudnya. Jadi kita mengaji dalam urusan syarat ini, berapa rukunnya, berapa syaratnya, itu nomor satu. Nomor dua, bicarakan itu banyak aja guru-guru para dari berapa rukun sembahyang, berapa syarat sembahyang, itu dikaji bujur-bujur dan dilakukan benar-benar. Yang kedua, tarkul mubtilah, meninggalkan yang membatalkan. Banyak orang yang tahu rukun dan syarat tapi tidak begitu mengerti hal-hal yang membatalkan sembahyang. Nah ini mengaji pulang terdapat membatalkan sembahyang. Namun tak anut kira-kira berdaan kalau dia berdaan. Cuma ada bapak-bapaknya yang tak anut kira-kira itu anak gering. Anak gering kita anut. Dia benar-benar punya anak gering kan? Apa jadi kata? Aku buru. Jadi benar-benar orangnya buru lah. Jadi tidak buru ada benar. Nah ini banyak hal. Walaupun ketika kita membicarakan masalah ini rukun dan syarat atau itu batalkan pasti ru'yah, ada perbedaan pendapat dari para ulama. Kita tidak membicarakan itu. Yang penting kita mengaji urusan ini. Nomor dua, rukun dan syarat sudah kita kerjakan, yang membatalkan sudah kita tinggalkan. Cukupkah ini? Ada cukup. Kecuali yang ketiga. Yang ketiga apa? Orang sembahyang itu mesti yang ketiga ini adalah pada khusyukul qalbi wal jawari, khusyuk hati dan anggota. Sasarannya rukun dan syaratnya yang membatalkan tinggal mengaji, jangan jawab selesai sudah. Maksudnya yang membatalkan. Tapi urusan khusyuk ini berat. Kira-kira sambil yang kisah tadi ada jawaban masalah kita khusyuk. Yang tiganya kayak turun dari dalam biar kira-kira orang nabi itu. Ini sulit sekali kita mendapatkan khusyuk, padahal khusyuk dalam salat itu adalah rohnya salat. Bahkan nilainya salat kita itu tergantung sama khusyuk itu. Artinya jangan dibiarkan kalau salat kita itu ada khusyuk. Tapi ada solusi yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita khusyuknya hanya sedikit, khusyuknya hanya beberapa waktu di dalam salat, tapi Allah akan menilai khusyuk yang sempurna. Bagaimana caranya? Bawalah salat kita itu dengan salat berjamaah. Karena Nabi SAW sudah menyatakan dalam sabda beliau, salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian, itu 27 derajat. Ada riwayat yang lain 25 derajat. Di antara yang 20 derajat itu, 1 derajat adalah khusyu'an taman. Allah akan memberi khusyuk bagi orang yang salatnya berjamaah dengan khusyuk yang sempurna. Jadi mungkin ada khusyuk. Bahwa salat berjamaah diberi Tuhan khusyuk sempurna. Yang salah-salah saat harusnya saya coba. Cuma saya takbir kalau aku benar kita salat berjamaah macam-macam mudah. Pada salat berjamaah itu lebih kurang daripada salat sendiri. Maka nama Nabi pernah, cuma ini Jakarta ada diperlakukan, jangan diperlakukan kalau ujian Nabi. Bila datang salat waktu tiba, maka aku kumpul salat berjamaah. Maka aku keluar daripada masjid itu, daripada itu, aku cari rumahku
salat berjamaah yang santai tidak keluar dulu. Kenapa di dalam salat berjamaah itu 27 derajat lebih daripada kita salat sendiri? Nah, di antaranya tadi Allah memberikan khusyuk yang sempurna. Nah, dapat sudah demikian. Nah, cukupkah dengan 3 macam ini sehingga kita termasuk golongan orang yang mendirikan salat? Rukun dan syarat sudah kita kerjakan, yang membatalkan kita tinggalkan, kemudian khusyuk. Ada cukup, kecuali yang keempat, yaitu ikhlas. Asal dalam khusyuk ikhlas. Ikhlas ini setiap amal mesti harus ikhlas, termasuk salat. Artinya meskipun kita rukun dan syaratnya kita tunaikan, yang membatalkan kita tinggalkan, kemudian khusyuk tapi ada ikhlas, maka salat kita tidak akan berfungsi sebagaimana fungsinya. Kenapa? Karena ketinggalan syaratnya juga. Nah, yang keempat. Nah, ikhlas itu ada tingkatannya. Yang paling tadi kita nomor 24 nih, ikhlasnya apa ini? Apa jadi sembahyang? Apa jadi sujud karena ada masuk neraka? Ikhlas juga. Nah, saya ngomong takutnya apa jadi biar sembahyang? Apa jadi sujud kenapa sujud? Ikhlas juga. Nah, saya ngomong takutnya apa jadi sembahyang? Coba jadi saya ingin Tuhan Tuhan gurunya bang takutnya apa jadi sembahyang? Aku untuk mencapai ridha Allah. Jujur aja Tuhan gurunya kemungkinan kalau bapaknya paling-paling apa? Anak masuk surga, takutan masuk neraka itu jadi sudah. Untuk ada perubahan paling kita. Ada di masalah yang penting dia masuk orang yang ikhlas, orang yang mukhlis. Bila kita ibadah kita ikhlas, maka ada upahnya yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita minta kepada Allah agar kita ikhlas dalam segala amal ibadah kita. Dan mungkin benar cukup dalam empat ini. Akar baru sudah ini, rukun dan syarat dipenuhi, yang membatalkan ditinggalkan, khusyuk sudah. Kemudian ikhlas pula ternyata belum cukup. Kecuali yang terima. Apa yang terima? Aklul halal, makanannya akan halal. Nah, ini benar. Ini kalau makanan kita masih halal, makanan kita masih yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita salat khusyuk, walaupun kita sudah ikhlas, mengaji bujur-bujur tapi makanan masih halal. Salat kita tidak akan berfungsi sebagaimana fungsinya. Oleh karena itu jagalah makanan kita daripada yang halal. Hati-hatilah kita mengambil sesuatu apapun, jangan sampai kita terlibat kepada yang halal. Satu suapat yang halal kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka annahu aula bihi, Allah yang pantas makan. Alhamdulillah. Anak itu tidak bisa bertobat, mati neraka. Jangan sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar kemudian dilengkapi yang keenam, yaitu baju, pakaian dan tempat kita salat mesti bujur halal. Nah, bila sudah dalam macam ini kita lakukan dalam salat kita, maka insya Allah kita akan termasuk orang yang memelihara salat. Lihat-lihat bila ini kita lakukan dengan turun fungsi itu, nah asalnya manusia hampir terasa kayak ketenangan di dalam salat. Kita akan bisa merasakan manisnya salat kita. Selama itu kita ada dalam hati, maka salat itu ada merasa lezat. Padahal salat itu adalah kesenangan dan ketenangan serta kelezatan kita. Insya Allah banyak salat kita. Ini ada salat tulis-tulis. Kenapa ada lezat? Kalau orang lezat itu apa? Kalau orang lezat itu anak terus, ini orang yang sudah diberi Allah manisnya ibadah atau kelezatan di dalam beribadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila amal macam itu kita lengkapi, maka kita akan termasuk golongan orang yang memelihara salat dan termasuk orang yang mendirikan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala shalah akramahullah bi khamsi khisalin." Barang siapa memelihara salat, nah sudah paham bila ada kata memelihara pasti syaratnya yang enam. Kan mengerti sudah memelihara bukan sekedar
sampai waktu sembahyang assalamualaikum warahmatullahi selesai, bukan itu. Sampai kepada makanan yang halal, itu bagian daripada memelihara salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memelihara salat, maka Allah akan memuliakan 5 perkara atau 5. Apa yang Allah berikan kemuliaan kepada orang yang memelihara salat? Yang pertama, yurfa'anhu dari aisy, Allah angkat kesempitan itu. Jadi orang yang memelihara salat dia hidupnya nyaman. Hidup nyaman tidak hidupnya berduit. Dan ada sedikit orang banyak berduit, rusak. Kenapa banyak ada berduit orang rusak pada banyak berduit? Artinya Allah itu ukuran. Orang yang memelihara salat, Allah mengangkatkan kesempitan. Ada nyaman. Ini yang kita hendak hidupkan. Nah, supaya kita diangkat kesempitan itu, pelihara salat. Itu nomor 1. Yang kedua, Allah akan memuliakan orang yang memelihara salat itu. Allah angkat azab kubur. Di dunia nyaman, tapi di kubur sisa jangan. Nah, kita ini di dunia nyaman, di dalam kubur dalamnya. Al-Qabr, kubur itu awal manzilin bimana zilil akhirat, awal tempat kita menuju akhirat, dan kita semua pasti akan masuk ke kubur itu. Kira-kira paling lama 100 tahun masuk ke kubur itu. Dan kita ada takut berapa lama di kubur itu. Dan kita wajib percaya di dalam kubur itu ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat nikmat kubur. Nah, kayak apa dia dalamnya? Jangan bersedia. Pelihara sebagian kalau kita hendak dilepaskan daripada azab kubur. Karena salat kita itu yang dekat. Kalau kita termasuk orang yang memelihara salat, misalnya ada dosa yang mengharuskan kita dapat siksa di kubur, salat kita datang, maka salat itulah yang menghilangkan yang seharusnya disiksa, ada jadi disiksa karena kita sudah memelihara salat. Ini anak dapat siksa kubur, tak bisa berikan kata, ya apa? Nah, mesti kita memelihara salat. Karena Nabi berjanji bila orang itu memelihara salat, dilepaskan daripada sempit kehidupan, diangkatkan daripada azab kubur. Kemudian yang ketiga, wa yu'tillahu kitabahu biyaminihi, Allah berikan kepadanya itu kitab catatan amalnya melalui tangan kanan. Ini namanya proses setelah alam kubur itu. Terus yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Kemudian yaumul mahsyar, kita diarak dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar. Menurut riwayat di mahsyar itulah kita berkumpul dan dipanggil satu persatu untuk menerima catatan amal ibadah kita. Nah, makanya ketika kita berkumpul, salah satu doa ketika kita membasuh tangan kanan kita, menghadap pahamin Arabnya, Indonesianya adalah apa? Ya Allah, jadikan tangan kanan burung ini menerima catatan amal burung lainnya di akhirat. Karena bila Allah menunjuk catatan amal kita itu, kita sambut dengan tangan kanan, berarti rapotnya diberi, berarti rapotnya ini bagus. Tapi sebaliknya kalau menerima melalui kiri, lebih lagi dari belakang, ini menunjukkan amalnya itu buruk, dan ini alamat orang yang bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang nantinya di akhirat menerima catatan amal kita dengan tangan kanan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang memelihara salat. Wa ya'muru 'ala sirat al-barqil khatib, kainan melewati sebabnya mustaqim itu seperti kilat menyambar. Hari esok itu pertama sakaratul maut. Yang kedua al-nutsu fil qabr, berhenti. Yang ketiga yaumul ba'ts, ketika dibangkit. Yang keempat yaumul mahsyar, ketika kita berkumpul seluruh makhluk Allah Ta'ala di padang mahsyar.
Yang kelima, yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Yang keenam, yaumul hisab, hari dihisab kita. Yang ketujuh, ini terakhir perjalanan hisab tadi adalah as-sirat. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi ketika diceritakan tentang akhirat, ini bini Nabi tahu kan? Kita jawaban dalam Nabi ini dari kabarnya luar biasa banget. Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah SAW, kaitan di akhirat itu gimana ulun bisa bersama dia? Artinya apa? Gimana ulun bisa minta pertolongan dia? Nabi memberikan kabar gembira kepada istri beliau, kaitan aku tunggu engkau bisa. Kemudian Nabi ingin menghadapi di mana-mana. Ini umat Nabi Muhammad SAW yang diakuinya sebagai umatnya. Nabi sudah menunggu di meja. Dan kita akan masuk orang yang dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bila amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, amal itu. Tapi bila aku lihat di Nabi umatku, siapa daripada dulu umatku yang amal jahatnya justru lebih baik daripada amal baiknya, maka akan aku beri pertolongan, beri usaha. Mudah-mudahan kita termasuk dalam usaha. As-siratal mustaqim. Kita wajib beriman dan percaya tentang adanya sirat. Sudah diceritakan bagaimana sirat. Sirat itu jembatan yang dikayakan seperti jembatan yang lurus dan ada. Ini sudah diberitahu kepada kita, jembatan sirat itu harusnya luar biasa, tajamnya luar biasa. Dan bukan hanya rata, tetapi naik turun. Ini begitu pikiran berikutnya, kemudian terlihat. Makanya antara itu lebih utama kita pikirkan, karena itu adalah sanggup dan mudah kita menuju selama. Selama di dunia baik, tapi selama di akhirat jauh lebih penting. Bahagia di dunia bagus, tapi bahagia di akhirat yang selama-lamanya itu jauh lebih kita utama. Apa yang tidak disiapkan? Nah, kalau kita berisi amal yang menyelamatkan kita di siratal mustaqim, maka di sirat itu di bawahnya neraka jahanam yang menyala-nyala, karena menyalanya jahanam itu ada apa lagi itu hitam jadinya, sehingga jahanam itu pada bagian lagi. Bagaimana kita berdiri di siratal mustaqim kalau kita tidak ditolong oleh Allah dan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW? Salah satu ibadah dan ini merupakan anugerah bagi kita dan insya Allah menjadi penyelamat bagi kita di siratal mustaqim adalah salat yang kita pelihara. Jika Anda selamat di siratal mustaqim, maka pelihara salat. Belum pernah belajar dengan seorang guru. Waktu ketika membaca kitab Minhajul Abidin, syaratnya Siratul Qalibin, pada sampai membicarakan siratal mustaqim, kemudian seorang guru itu waktu membicarakan siratal mustaqim teman-teman menangis dan menyambung lagi pengajian. Betapa dasarnya siratal mustaqim. Dan ini mesti kita pikirkan mulai sekarang, bagaimana caranya di siratal mustaqim kita bisa selamat. Karena kita selamat di siratal mustaqim, maka surga yang menunggu kita. Mudah-mudahan kita semua banyak memikirkan hal itu, karena kita sebentar lagi umur 48 tahun, yang anak belum masih anak, artinya sedikit waktu lagi. Kira-kira ulun menjadi lunak, tak banyak nanti jalan di daripada menteri gitu. Kenapa nanti juga zikrul mau banyak-banyak mengingatkan dia. Kawan-kawan kita banyak sudah yang dulu. Orang-orang yang dianggap dari kita sudah ada negara dulu. Marilah kita banyak berpikir kepada akhirat, karena kehidupan yang abadi itu adalah akhirat, sedangkan dunia ini hanya sebentar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, orang yang memelihara salat itu Allah akan memuliakan kepadanya. Yang jannah dari hisab, Allah akan masukkan orang yang memelihara
ke dalam surga tanpa hisab. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam ini yang Allah berikan kepada orang yang memelihara salat. Mudah-mudahan melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini lebih memotivasi kita untuk memperhatikan salat-salat kita. Terutama apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Mari kita isi masjid kita, negeri kita dengan salat berjamaah. Karena kekuatan kita itu ada pada salat berjamaah. Terakhir belum mengambil doa sebuah hadis. Ini lagi. Mungkin tak tahu apa hadisnya. Mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ada masa kita sekarang ini. Apa? Di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali ada hadis di tempat di dalam kitab tersebut, di mana sahabat Ibnu Mas'ud telah meriwayatkan sebuah hadis kepada sahabat Haris bin Umairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Iyun ba'an umrika sayati zaman kasirun mutabahu wa qalilun ulamahu wa kasirun su'alu wa qalilun muqturu al-hawa fihi fa'idun lil-ilm." Wa ma dzalika ya Rasulullah? Idza umila bis-shalah wa qubisat ar-rasad wa yubadi bi ardin yasirin min ad-dunya an-najah wa ihaka sunnah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Haris bin Umairah. Ujar Nabi, "Mungkin banyak umur kayak nama zaman kayak." Jadi kalau sahabat hidup Pak memberikan saya di zaman, mungkin panjang umur kayak nama zaman. Mari kita survei sampai ke yang pertama, zamannya yang disebut oleh Nabi itu, kayaknya Nabi ada satu zaman kasir mutabahu kawin ulama, banyak nam pidato, ahli pidato, banyak nam ahli khutbah, tapi sedikit sekali ulama. Nah, kita silakan survei dan jangan belum lagi banyak nam ahli pidato, banyak nam ahli kiramat, tapi tidak berilmu. Itu sampai masa bukan beli pasar ceramah belajar ada hakim bisa itu beli pasar betul, tapi belajar juga berilmu juga. Akhirnya sampai menemui zaman itu karena banyak mukabah tapi kali ulama, banyak orang yang ahli pidato, banyak orang yang ahli ceramah, tapi sedikit ilmu. Mudah-mudahan belum sampai. Yang berapa? Yang kedua, ujar Nabi, tuan sahabat yang bernama Haris bin Umairah memiliki panjang umur kayak menamui hasil soal dua kali motor. Banyak orang yang meminta-minta, tapi sedikit orang yang memberi. Minta banyak, sedikit memberi. Langsung banyak aja, tapi mahal. Biasa, nah itu tanda zaman itu. Ya hanya langsung biar sama orang ada lagi minta-minta dijadi. Apalagi urusan masjid, urusan anggaran, urusan pesantren, itu sama kita untuk akhirat dan itu menjadi amal jariah. Tapi ini ada zaman orang berduit, orang berisi harta itu bakhil sehingga banyak orang yang meminta-minta, sedikit orang yang memberi. Nomor 3, al-hawa bihi ma'idul jadami. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawa nafsu yang membimbing ilmu. Pokoknya tidak ada tunjuk, hawa nafsunya diubahnya. Ini dicari jalan, ada tunjuk hawa nafsu. Makanya banyak orang-orang yang berilmu diminta fatwanya,
kayak apa mengetahui zaman itu sudah terjadi? Maka ucap sahabat Muhammad dari kayak Rasulullah, apabila zaman mereka itu Rasulullah terjadi, apa alamatnya, apa tandanya zaman mereka? Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza umidat sholat, yang pertama apabila sudah ditinggalkan sholat. Bila orang masing-masingnya ada sendirian dia, ini rasa hati itu coba begini, berhari dia tambah sekitar tahun 75 itu tahun berakhir itu bila Imam Maghrib di situ kerumahan. Ada itu dalam bidang lebar, ini bahkan Imam Maghrib lebar. Di mana? Di Habib. Anak siapa? Anak orang Islam. Orang sebagainya asik, ada macam minuman dan lain sebagainya. Kita ada apinya kan, anak kurangnya akhirnya saya kira. Hati kita ini melihat keadaan itu di mana orang bawa di situ orang sebagainya, tapi di tempat-tempat itu masih banyak orang dan itu semuanya anak-anak kita, keluarga kita. Hatinya sangat muda. Ya harus meninggalkan sholat. Makanya ini mulai maghrib sampai isya ada di kata sembilan. Ini menjadi perhatian khusus mestinya bagi kita. Kalau baru jam ini tutup, nanti ada jam buka tutup juga. Tadi jam berapa? Sudah pilihnya sampai waktu. Bahkan ini bila waktu sudah karena mengantar lagi selesai. Nah ini perhatian kita terhadap sholat. Nah, zaman yang disebutkan Nabi itu akan tiba apabila orang-orang sudah menyia-nyiakan salat, orang sudah mulai meninggalkan salat. Kalau masa terjadinya yang kita sinsos sebagai yang memang ada. Yang kita masing-masing di rumah kita didik diri kita dan anak-anak kita jangan sampai meninggalkan salat. Nah, makanya harus ada juga rapatnya. Jangan rapat urusan lain aja. Rapat kita kayak apa di kampung ini sebesar-besarnya. Ya apa supaya salat berjamaah? Penting karena ini kesalahannya di dunia sampai ke akhirat. Nomor 2, wa bisatir rasa. Terjadi zaman itu apabila banyak terjadi subuh atau subuh menyuap. Suap menyuap itu dianggap biasa. Bukan mungkin ini yang menjadi sebuah ini paham. Dan ini salah satu misi daripada Islam Indonesia. Kami semua menyampaikan ini. Kami menyampaikan masalah subuh menyuap ini. Jelas sekali darinya orang yang menyubuh dan subuh itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ini terjadi sudah dianggap biasa, orang kayak dulu aja. Kan kita kata jadi apa? Jadi karena orang itu kayak itu dianggap biasa. Bila subuh menyubuh itu dianggap biasa. Berarti sudah sampai zamannya yang disebut Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jangan sampai. Ini kita jangan sampai anak sedikit itu menjadi orang yang dilaknat. Mudah-mudahan kita bisa berpikir, bukan hanya berpikir untuk nyaman dunia, tapi pikirkan apa yang nanti ada. Gara-gara sedikit berkesan dengan dapat siksa, bahkan laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maksiat itu ada 3 karena. Ada maksiat itu berdosa, ini dosa. Ada maksiat itu ini. Maksiat tertinggi itu adalah apabila membuat kita laknat tertinggi. Jika ada dosanya itu luar biasa. Kalau sudah dosanya itu mendapat laknat, ini benar. Nah, sekarang kita mau sampai begini. Kalau menjadi itu, biarkan dalam apa ada jadinya. Bila merasa panas, dia panas dulu. Kemudian yang berikutnya, zaman itu akan terjadi apabila agama dijual belikan dengan harga yang murah dari harga dunia. Nah, agama dijual dengan murah.
ulama-ulamanya tidak diubah ambil. Dapat ini, dapat itu juga. Jangan sampai kita demikian. Agama itu adalah pembimbing kita agar kita selamat di dunia sampai di akhirat. Jangan sampai agama ilmu kita juga dengan harga dunia yang sedikit rugi kita. Bila sudah sampai itu ujar Nabi, cari selamat, cari selamat, cari selamat. Ada 3 hal yang artinya entah kita itu bila terjadi orang bersembahyang lagi, artinya banyak yang meninggalkan sembahyang, suap menyuap yang biasa, agama itu dijual dengan murah, maka cari selamat. Dan hadis yang berbeda ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua bapa kita, guru kita, jiran-jiran dan seluruhnya yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia dan hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita semua kita dalam keadaan husnul khatimah pada hati ini maupun niat soleh. Bi Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi